Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Anak-anak, sudah siap belajar kan kalian? Ayo jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu ya, dengan menggunakan sabun pada air yang mengalir sebelum dan sesudah memulai kegiatan. Nah, kalau sudah, mari kita bersiap untuk memulai pembelajaran hari ini. Kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Semoga kita selalu sehat dan diberikan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan belajar hari ini. Mintalah bantuan kepada ayah atau ibu kalian untuk mendampingi selama melakukan kegiatan pembelajaran. Jangan lupa ucapkan tolong bila meminta bantuan, ucapkan maaf melakukan kesalahan, dan ucapkan terima kasih setelah mendapatkan. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan belajar akidah akhlak, membiasakan diri mengucapkan kalimat thayyibah. Nah, di sini kita akan belajar pengertian dari kalimat thayyibah itu apa, macam-macam kalimat thayyibah itu apa, waktu pengucapan, dan hikmah mengucapkan kalimat thayyibah. Nah, sekarang kita belajar pengertian kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah adalah kalimat atau ucapan yang baik, sopan, dan mengandung perbuatan yang ma'ruf serta mencegah dari kemungkaran. Dalam kalimat thayyibah di sini ada 3, yaitu kalimat thayyibah subhanallah, masya Allah, dan Allahu Akbar. Subhanallah di sini juga disebut dengan bacaan tasbih. Zat yang paling suci di alam semesta ini hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah lah yang memiliki segala kesempurnaan, suci dari segala bentuk kemusyrikan dan kekurangan. Nah, sekarang kita mulai dari kalimat thayyibah yang pertama, yaitu kalimat thayyibah subhanallah. Kalimat subhanallah yaitu memiliki arti maha suci Allah. Secara bahasa, ungkapan subhanallah itu berarti aku menyucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak untuknya. Sayyidah Aisyah dalam sebuah riwayat itu menyebutkan bahwa orang Arab ketika mendapati sesuatu yang tidak mereka inginkan dan mereka berkeinginan untuk mengagungkan Allah, mereka akan mengucapkan subhan. Jadi, oleh karena itu, ketika seseorang menyaksikan atau mendengarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keagungan Allah, maka seseorang dianjurkan untuk mengucapkan subhanallah atau maha suci Allah. Nah, kapan kita mengucapkannya? Yang pertama, ketika kita keheranan terhadap sikap. Contohnya, sikap terlalu kaku, sikap terlalu bodoh, terlalu aneh, dan seterusnya. Kedua, ketika keheranan ketika ada sesuatu yang besar terjadi. Misalnya, melihat kejadian yang luar biasa. Nabi Muhammad SAW terkadang tersentak bangun di malam hari karena keheranan melihat sesuatu yang turun dari langit. Nah, hikmah mengucapkan subhanallah. Mengucapkan kalimat subhanallah adalah kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat kita semakin dekat dengan Allah, makin dicintai oleh Allah, karena ucapan subhanallah itu merupakan salah satu kalimat yang dicintainya, dan juga akan mempertebal keimanan kita kepada Allah dan menjauhkan kita dari perbuatan yang syirik. Nah, sekarang kita masuk ke kalimat thayyibah yang kedua, yaitu masya Allah. Kalimat masya Allah yaitu artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berkehendak akan hal itu. Diucapkan ketika kita melihat sesuatu atau kejadian yang indah maupun menakjubkan. Kalimat masya Allah itu dianjurkan diucapkan pada saat melihat sesuatu yang mengherankan, mengejutkan, atau mengagumkan dari hasil perbuatan manusia. Misalnya ada gedung-gedung yang tinggi dan megah, lalu pesawat yang canggih, teknologi modern yang mengagumkan, lalu tanaman-tanaman yang indah, taman-taman yang indah,
Nah, semua itu, keindahan dan kehebatan itu merupakan hasil tangan manusia yang terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hikmah mengucapkan Masya Allah yaitu kalimat Masya Allah diungkapkan untuk menunjukkan kekaguman seseorang atau kejadian. Jadi, dalam hal ini digunakan sebagai ekspresi penghargaan. Nah, sementara dalam waktu yang sama juga sebagai pengingat bahwa semua pencapaian bisa terjadi karena izin Allah atau kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jangan tertukar ya, Masya Allah dan Subhanallah. Masya Allah yaitu dikatakan jika kalian sedang mendengar atau melihat sesuatu keindahan, sesuatu yang luar biasa dan menakjubkan. Sedangkan Subhanallah katakan ketika kalian sedang melihat atau mendengar kejadian dan kata-kata yang isinya tidak sesuai dengan keagungan dan sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang yaitu Allahu Akbar. Allahu Akbar disebut juga dengan bacaan takbir, yaitu Allah Maha Besar. Maksudnya tidak ada yang melebihi kebesaran Allah. Sesuatu yang menjadi pikiran manusia itu tidak mungkin terjadi, tetapi menjadi mungkin menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengucapkan kalimat takbir berarti mengakui bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Besar. Tidak ada sesuatu pun yang melebihi kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, waktu mengucapkan Allahu Akbar yang biasa kita lakukan yaitu ketika azan, iqamah, sholat, zikir setelah selesai mengerjakan sholat 5 waktu, lalu pada saat malam takbiran atau peristiwa yang luar biasa lainnya. Nah, hikmah mengucapkan Allahu Akbar yaitu adalah selalu mengingat kebesaran Allah dan terhindar dari sifat-sifat yang sombong. Nah, di sini bisa kita rangkum untuk kalimat Subhanallah, Masya Allah, dan Allahu Akbar. Subhanallah, kalimat yang dimunculkan untuk menolak anggapan yang bertentangan dengan keagungan dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Masya Allah, kalimat yang keluar karena ada keindahan, rasa takjub, dan adanya hal yang luar biasa karena kata ma, yaitu di dalam kalimat tersebut berarti takjub. Lalu untuk Allahu Akbar, bacaan takbir yang artinya Allah Maha Besar, maksudnya tidak ada yang melebihi kebesaran Allah. Sesuatu yang menurut pikiran manusia tidak mungkin terjadi, namun akan mungkin terjadi karena menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita bisa bedakan, lihat pada gambar yang ada di layar ini. Ada gambar pertama yaitu ketika ada petir, kita bisa mengucapkan Subhanallah ketika mendengar petir atau melihat petir. Nah, ketika melihat hamparan bunga-bunga yang indah, taman yang indah, kita bisa menggunakan kalimat Masya Allah. Nah, pada bacaan sholat, kita bisa menggunakan Allahu Akbar saat takbir. Nah, untuk tugas hari ini, kalian silahkan kerjakan menggunakan di buku tulis kalian. Silahkan salin soal dan jawabannya ditulis di buku kalian. Nah, di sini ada 6 soal ya. Nanti kalian kerjakan disalin. Oke, activity time sekarang. Hal baik harus dilakukan dan dibiasakan. Subhanallah, Masya Allah, dan Allahu Akbar itu merupakan contoh dari kalimat thayyibah. Apalagi kalimat thayyibah apabila dilakukan akan mendatangkan pahala bagi yang mengucapkan. Maka lakukan dan biasakan mengucapkan kalimat thayyibah, Subhanallah, Masya Allah, dan Allahu Akbar dalam keseharian kalian. Oke, untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Selalu semangat belajarnya, jaga kesehatan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.